Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nur Hasanah di channel saya Siti Nur Hasanah Yahya. Sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe ya. Nyalakan juga loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan berbicara banyak mengenai manajemen pengembangan kurikulum. Sesuai dengan judul mata kuliahnya, yaitu manajemen pengembangan kurikulum. Teman-teman lihat di sini ada 3 kata. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua adalah pengembangan, dan yang ketiga adalah kurikulum. Nah, dari tiga kata di sini, setiap kata memiliki makna masing-masing, dan setiap kata itu memiliki arti masing-masing. Nah, yang harus kita pahami sebelum kita mengetahui jauh lebih dalam, jauh lebih detail mengenai seperti apa manajemen pengembangan kurikulum, yang pasti kita juga harus tahu apa sih arti kata dari manajemen itu sendiri, dan apa sih yang dimaksud dengan pengembangan, dan apa yang dimaksud dengan kurikulum. Karena kalau kita tidak memahami kata demi kata yang ada di sini, ketika ini digabung menjadi sebuah kata yang menyambung, manajemen pengembangan kurikulum gitu ya, maka kita akan bingung gitu. Sebenarnya manajemen itu berbicara apa? Nah, kok nanti dikaitkan dengan kurikulum? Nah, itu yang memang harus kita pahami jauh lebih dalam lagi. Nah, yang perlu teman-teman ingat ketika teman-teman presentasi pun punya judul yang akan dipresentasikan, pastikan bahwa audiensnya sudah memahami judul yang akan kita presentasikan gitu. Karena kalau judulnya aja audiens nggak paham, lalu bagaimana audiens bisa memahami jauh lebih dalam mengenai materi yang ada di dalam judul tersebut. Nah, itu yang memang harus dijelaskan lebih dahulu. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, maka saya akan masuk ke dalam ranah kata yang pertama, yaitu mengenai manajemen. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai manajemen, dia punya konsep sendiri, bahkan punya nama mata kuliahnya sendiri. Yang paling dasar itu adalah mata kuliahnya pengantar manajemen. Nah, di sini saya mungkin akan menjelaskan masih dalam ranah seperti pengantar manajemen, hanya sekedar untuk mereview teman-teman bahwa dalam manajemen itu kita berbicara mengenai apa sih gitu. Jangan sampai kita nantinya ketika sudah kita masuk ke dalam kurikulum, pengembangan kurikulum, kita tidak tahu di manajemen memang kita ngomongin apa, di manajemen memang kita berbicara apa. Jangan sampai seperti itu gitu, karena memang konsep manajemen ini yang harus kita ketahui di awal. Kita berbicara mengenai manajemen. Sekarang kita lihat dulu, mungkin ini hanya review saja buat teman-teman yang sudah pernah mendapatkan materi mengenai pengantar manajemen. Tetapi buat teman-teman yang sama sekali belum mendapatkan materi pengantar manajemen, mudah-mudahan bisa memahami apa yang akan saya jelaskan berikut ini. Nah, manajemen itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu manajemen, yang berarti seni atau mengatur atau mengelola. Tapi dalam bahasa Inggris, dia kata manajemen itu menjadi manage. How to manage, biasanya kan kayak gitu ya dalam bahasa Inggris. Artinya mengendalikan atau mengelola gitu ya. Ini secara asal kata atau secara bahasa. Cuma secara arti sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan manajemen itu sendiri? Nah, di sini ada beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama, menurut James A. F. Stoner, manajemen adalah suatu proses ya teman-teman, suatu proses yang diawali dari planning, perencanaan. Lalu yang kedua ada pengorganisasian. Yang ketiga ada kepemimpinan, dan yang keempat pengendalian upaya dari anggota organisasi. Kenapa dia mengatakan organisasi? Karena manajemen ini bisa pada sebuah perusahaan yang juga merupakan organisasi, bisa pada sebuah lembaga pendidikan yang juga merupakan organisasi gitu, bisa pada unit-unit di dalam sekolah gitu, misalkan OSIS gitu ya. Nah, itu juga
organisasi gitu ya, serta penggunaan semua sumber daya yang ada. Penggunaan semua sumber daya yang ada. Jadi kalau kita berbicara mengenai sumber daya yang ada, berarti semuanya, penggunaan dari semua yang ada gitu. Baik sumber daya manusia, sumber daya financial, sumber daya teknologi, dan sumber daya yang lain. Yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi manajemen itu adalah suatu proses di dalam sebuah organisasi dengan melibatkan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi itu sendiri. Nah, ini menurut James A. Stoner. Selanjutnya, ada menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah suatu seni. Nah, dia mengambil asal kata dari manajemen itu seni, gitu ya. Karena semua yang melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain dibutuhkan keterampilan khusus. Jadi Mary memiliki sudut pandang yang berbeda dengan Stoner. Jadi dia mengatakan bahwa manajemen is art, gitu. Manajemen itu adalah seni. Karena kalau kita melakukan pekerjaan dengan orang lain, kita berinteraksi dengan orang lain, itu butuh keterampilan khusus. Nah, makanya dia mengatakan manajemen adalah sebuah seni. Sesuai dengan asal katanya yang dari bahasa Perancis yang artinya seni untuk mengatur. Jadi kalau kita berbicara mengenai seni gitu ya, setiap orang punya pandangan yang berbeda. Kalau misalkan kita melihat lukisan menurut kita itu lukisan cuman aur-auran aja gitu, cuman nggak kelihatan gambarnya. Kalau pegunungan kan ada gambar gunungnya, tapi beda yang namanya lukisan abstrak gitu. Lukisan abstrak itu tidak terlihat gambar apa, tapi punya nilai seni yang luar biasa dan harganya jauh lebih mahal gitu. Karena apa? Ya itulah yang dinamakan seni, dengan sudut pandang orang yang menilainya berbeda. Makanya dikatakan manajemen itu adalah seni untuk mengatur. Jadi setiap orang punya seninya sendiri untuk mengatur, to manage. Jadi setiap orang punya seninya sendiri untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain, mengatur lingkungannya, dan gayanya sendiri pun berbeda-beda. Itulah yang dikatakan seni. Nah, ada yang paling terkenal, mungkin dia dikatakan sebagai bapaknya manajemen. Teman-teman mungkin yang pernah belajar pengantar manajemen atau di S1-nya manajemen tahu. Dia terkenal dengan sebutan bapak manajemen, yaitu George R. Terry. Nah, dia memiliki definisi mengenai manajemen itu adalah sebuah proses, sama ya dia dengan Stoner, dia mengatakan manajemen is a process. Manajemen is a process, sebuah proses itu yang harus dilalui ya, yang terdiri dari perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian, organizing. Yang ketiga, penggerakan atau pengarahan, atau bahasa kerennya adalah actuating. Dan yang terakhir adalah pengawasan atau controlling atau kontrol. Nah, makanya istilah George Terry, dia mengistilahkan manajemen dengan istilah POAK. POAK itu singkatan dari P-nya adalah planning, O-nya adalah organizing atau pengorganisasian, dan A-nya adalah actuating, dan yang C-nya adalah controlling. Nah, ini yang paling sering digunakan sebagai referensi di dalam buku-buku yang ada. Makanya George R. Terry ini lebih dikenal dengan bapaknya manajemen, gitu ya. Dan manajemen yang dia istilahkan dengan POAK ini banyak digunakan di berbagai organisasi dalam membangun organisasinya. Nah, sekarang kita coba telusuri jauh lebih dalam, paling tidak apa sih yang dimaksud dengan POAK ini. Sebelum nanti kita akan masuk ke dalam ranah kurikulumnya. Jadi konsep manajemen ini yang harus teman-teman pahami. Karena manajemen itu adalah sebuah proses. Kurikulum tidak mungkin akan menjadi kurikulum kalau kita tidak melakukan planning atau perencanaan. Nanti kita akan berbicara jauh lebih banyak di sana. Tetapi kita harus pahami dulu yang dimaksud dengan konsep manajemen itu apa.
Thank you for watching. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan jika menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.